Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat belajar daringnya sampai hari ini. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk mata kuliah psikologi konseling. Hari ini materi kita akan berkaitan dengan psikologi konseling individu dalam setting organisasi. Nah, minggu lalu kita sudah pernah membahas bagaimana konsep-konsep psikologi konseling secara umum. Sekarang kita akan membahas bagaimana konsep psikologi konseling tetapi secara organisasinya. Nah, oke. Sebelum memasuki pembahasan tersebut, kita mulai dulu dari ruang lingkup psikologi konseling. Nah, ruang lingkup ini kemarin kan belum sempat saya jelasin. Jadi saya jelasin dulu di awal. Jadi ruang lingkup psikologi konseling ini sendiri terdiri dari beberapa skop. Kita lihat ruang lingkup psikologi konseling ini dari segi pelayanannya terdiri dari 3 macam. Yang pertama ini ada layanan konseling di sekolah, lalu ada layanan konseling di luar sekolah, dan yang ketiga adalah layanan konseling dalam lingkungan luas gitu. Nah, kalau layanan konseling di sekolah ini berkaitan biasanya dengan kurikulum, dengan administrasi dan juga dengan kesiswaan. Misalnya sering terlambat masuk sekolah, suka cabut kelas, banyak absennya, atau bahkan berkelahi antar sekolah gitu dan lain-lainnya. Kalau layanan konseling di luar sekolah itu adalah layanan permasalahan yang berhubungan dengan keluarga, misalnya pertikaian antar suami istri, lalu perceraian, anak broken home, perebutan harta warisan, kakak adik atau abang beradik, dan lain-lainnya yang menyangkut urusan intern, rumah tangga, dan keluarga dekat. Nah, sementara kalau layanan konseling dalam lingkungan luas ini tuh selain keluarga, misalnya karir pekerjaan, kondisi pertumbuhan perusahaan, dan yang berkaitan sosial masyarakat lainnya seperti organisasi partai, komunitas sosial, dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah skop konseling jika dilihat dari segi layanannya. Kita lihat juga skopnya dari segi fungsinya. Nah, ini ada 4 fungsi. Fungsi pemahaman itu artinya bagaimana konselor itu memahami masalah klien. Kalau dari segi fungsi pencegahan, yaitu bagaimana proses konseling ini mencegah agar masalahnya itu tidak semakin runyam dan perilaku negatifnya itu tidak muncul kembali. Selanjutnya fungsi pengentasan. Nah, bagaimana konselor ini mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan terakhir adalah konselor mampu memberikan awareness terhadap klien bahwa mereka ini sebenarnya memiliki potensi yang lebih besar di dalam diri mereka. Dan juga memberikan kesadaran bagi mereka bahwa diri mereka ini sangatlah berharga, seperti itu. Dan keempat fungsi ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama atau mungkin di pertemuan kedua. Nah, sekarang kita lihat konseling yang berdasarkan targetnya. Nah, ada 2 tipe, yaitu konseling secara individu dan juga konseling secara kelompok. Saya rasa kalian juga pasti sudah bisa membedakannya lah, apa itu individu, apa itu kelompok kan gitu. Nah, kalau dalam konseling di sini intinya adalah kalau konseling individual itu artinya kliennya satu orang dan durasinya itu lebih singkat. Sementara kalau konseling kelompok itu kliennya berjumlah lebih dari satu orang, biasanya itu 5 orang sampai 9 orang. Dan ini lebih memakan waktu yang lebih lama daripada konseling secara individual. Nah, karena hari ini materi kita akan membahas mengenai konseling psikologi industri dan organisasi yang sasarannya adalah individu, maka kita ketahui dulu bahwa konsep konseling individual itu seperti apa. Intinya konseling individual itu adalah
satu konselor bertatap muka dengan satu klien, yang mana mereka ini membangun raport atau hubungan baik, saling memahami dan juga tahu apa tujuan dari proses konseling mereka ini gitu. Nah, secara umum sih konseling goals-nya adalah menyelesaikan kondisi permasalahan klien yang merasa tidak menyukai someone, something, some place, condition, dan juga situation yang mungkin mereka benci atau tidak mereka inginkan. Misalnya misalnya dalam lingkup organisasi ya, karyawan-karyawan ini tuh benar-benar tertekan dengan atasannya yang terlalu bossy misalkan, atau mungkin lingkungan kerjanya sangat jauh sekali dari rumah sehingga harus berpisah dari keluarganya, atau misalkan karyawan baru yang terkadang mungkin dibully oleh para karyawan seniornya, misalkan seperti itu. Nah, selain itu juga sesuatu yang sifatnya itu ingin dihilangkan, contohnya perfeksionis gitu. Jadi ada seseorang karyawan, misalkan karyawan ini diminta untuk menghandle suatu project, yang mana orang tersebut itu sangatlah perfeksionis. Nah, apa-apa maunya itu sempurna, nggak mau ada cacatnya, nggak mau ada kurangnya sedikit pun. Sehingga saking ingin perfectnya, saking ingin sempurnanya, si karyawan ini sering lembur hingga dini hari lah di kantor. Nah, yang ada malah terganggunya pola makan, terganggunya pola tidur. Belum lagi seorang perfeksionis ini kan terkadang tidak memikirkan apakah bawahannya siap atau tidak, lembur hingga tengah malam. Jadi seringnya si karyawan ini digosipin oleh lingkungan kerjanya gitu. Atau juga barangkali ingin menghilangkan sifat yang bosanan gitu. Terkadang ada beberapa karyawan yang kalau pekerjaannya itu tidak menantang, dia tuh pengennya pindah gitu, pindah kerjaan, pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, ada nih orang seperti ini, dan biasanya bukan biasanya tapi mungkin dalam 5 tahun mereka bekerja itu bisa 3 kali mereka pindah ke tempat kerja yang lain gitu. Jadi barangkali ia mau menghilangkan sifatnya yang bosanan ini karena menjalani rutinitas yang itu aja gitu. Nah, yang ketiga, sesuatu yang menghambat atau menimbulkan kerugian, misalnya gaji yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan beban kerja yang dia lakukan, sehingga dia jadi malas-malesan, terus juga ngumpulin laporannya juga di luar deadline-nya dan lain-lainnya. Atau misalkan teamworknya itu tidak sefrekuensi, tidak punya motivasi kerja, yang mana kerjaannya itu cuman gosip terus juga main handphone terus gitu. Jadi hanya beberapa orang aja yang bisa menghandle atau mengcover pekerjaan timnya gitu. Nah, ini kan sangat-sangat menghambat kan untuk produktivitas timnya, untuk produktivitas individualnya, yang otomatis itu akan merugikan si karyawan tersebut. Nah, inilah yang mungkin menjadi contoh-contoh dari beberapa kasus konseling individu di lingkup tempat kerja. Sekarang kita masuk bagaimana prinsip-prinsip konseling individual. Kalau kita lihat dari slide tersebut, itu ada 6 prinsipal konselor. Nah, yang pertama itu adalah konselor harus bisa menghargai setiap klien yang datang. Nah, klien itu nggak mungkin mendatanginya tanpa masalah. Pastilah mereka memiliki problem-problem mereka sendiri yang pengen mereka selesaikan, minta bantuan penyelesaiannya. Nah, saat mengidentifikasi problem, konselor itu tidak boleh menjudge di awal. Jadi harus diprobing dulu, digali dulu informasinya, hingga tahu seperti apa sih sebenarnya masalah yang mereka hadapi. Dan yang terpenting jangan mengintervensi di awal. Percayalah dan hargailah kejujuran setiap kalimat yang dilontarkan oleh klien. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah konselor harus menjelaskan terlebih dahulu berapa lama sesi konselingnya per tiap
pertemuan gitu. Nah, umumnya biasanya konseling itu terjadi durasinya adalah 1 jam. Tetapi jika klien masih meluap-luapkan emosinya, itu biasanya sesi konseling lanjut terus hingga klien tuh dalam keadaan lebih stabil. Lalu diinformasikan juga hari apa saja bisa konselingnya dan di mana tepatnya, apakah di rumah konselor, apakah di rumah klien, ataukah di tempat praktik atau di tempat yang lainnya yang disepakati. Lalu yang ketiga adalah konselor itu harus atau wajib merekomendasikan atau merujuk konselor yang lebih memiliki pengalaman atau lebih memiliki jam terbang yang lebih tinggi daripadanya gitu. Karena pada saat masalah klien ini tidak dapat ia tangani sendiri, harus ada bantuan dari yang lebih ahlinya. Yang ditakutkan adalah salah mendiagnosa, akibatnya solusi yang diberikan juga salah sehingga goals dari konseling ini tuh tidak tercapai, seperti itu. Nah, keempat adalah konselor harus memberitahu bahwa apapun informasi yang diketahui oleh konselor itu dijamin kerahasiaannya. Nah, dalam praktik psikologi, segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas, dengan masalah, dan juga dengan informasi yang didapatkan itu harus dijamin kerahasiaannya. Maka dari itu, setiap tindakan psikologi itu harus di awal itu harus diberikan informed consent. Dan kelima, jika konselor mengalami kesulitan, bukan tidak mungkin mereka meminta pendapat dari rekan-rekan seprofesinya. Dan yang keenam, jika klien sudah berlaku di luar kendalinya, maka konselor wajib mencari lembaga referensi atau lembaga yang bisa lebih menghandle perilaku si klien tersebut. Nah, inilah merupakan prinsip-prinsip dasar konselor. Lebih lanjutnya lagi nanti akan kita pelajari dalam materi etika seorang konselor di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita kembali lagi ke organisasi. Nah, jika kita sudah memahami bagaimana konseling individual, maka kita akan ketahui dulu apa itu konseling individu di dalam organisasi. Proses konseling di organisasi adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengungkapkan atau mencurahkan, menceritakan, juga menumpahkan segala unek-unek mereka, serta memberikan mereka tempat yang nyaman untuk mereka mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ada, dan memberikan kesempatan pada konselor untuk membantu si karyawan ini menemukan solusi yang mereka dapatkan untuk memecahkan problem mereka. Tetapi jika karyawan buntu, maka konselor itu membantu memberikan alternatif solusi yang terbaik. Nah, perlu diingat kembali bahwa konseling ini adalah client centered, berpusat pada klien. Jadi klienlah yang menentukan solusi apa yang mereka pilih. Nah, proses ini bukanlah memberikan nasihat, tetapi lebih tepatnya memberikan non-judgmental empatik agar mereka mencari sendiri jalan keluarnya. Konselor di tempat kerja pastinya memiliki pandangan dan skill yang berbeda. Skill yang tertentu, mereka memiliki 2 klien, yaitu karyawan dan organisasi sebagai periferal. Periferal dalam artian adalah organisasi bukanlah fokus utamanya. Fokus utamanya itu adalah karyawan, tetapi organisasi itu hanyalah pendukungnya atau faktor lingkungannya saja. Nah, konselor organisasi juga harus paham betul apa pekerjaan kliennya dan mengerti bagaimana iklim kerja karyawan tersebut gitu. Karena konselor akan mengkaitkan permasalahan klien dengan job desk-nya, dengan tanggung jawabnya, siapa-siapa saja rekan kerjanya, dan bagaimana budaya organisasinya gitu. Jadi karena ini akan berhubungan timbal balik, maka dari awal sesi konseling, informasi-informasi seperti ini itu perlu digali terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita lihat apa saja alasan organisasi ini menyediakan konseling di tempat kerjanya. Berikut selanjutnya, Cooper membagi 3 alasan mengapa
organisasi providing counseling at workplace, yaitu sebagai tempat untuk meningkatkan well-being karyawan. Nah, dari banyak penelitian terdahulu menyebutkan bahwa ketika karyawan sejahtera, maka motivasi pun meningkat. Dengan demikian, produktivitas pun juga meningkat dan menguntungkan bagi organisasi dalam hal profitabilitasnya. Selanjutnya juga sebagai sarana untuk menolong klien menghadapi perubahan situasi kerja. Situasi kerja ini bisa berubah-ubah, misalnya dari sistem kerja manual menjadi digital. Sudah tentu karyawan-karyawan yang sudah tua itu akan kesulitan untuk belajar menggunakan laptop. Belajar menggunakan internet maupun input-input data yang menggunakan Microsoft Excel. Atau misalnya dalam rotasi kerja, jadi karyawan di bagian SDM itu dirotasikan sementara ke bagian marketing. Nah, bukan tidak mungkin tersebut bisa stres karena sesuatu yang tidak pernah ia lakukan harus ia kerjakan setiap harinya. Atau mungkin karyawan yang dimutasikan dari kota ke daerah yang lebih kecil. Nah, yang mana harus beradaptasi kembali dengan lingkungan tempat tinggal yang baru dan juga beradaptasi dengan rekan kerja yang baru. Hal ini yang menjadikan organisasi itu menyiapkan konseling bagi karyawannya guna menjadi sarana untuk membantu menghadapi perubahan situasi kerja. Dan terakhir adalah sebagai alat untuk mengatasi stres. Selanjutnya juga ada pun 3 penyebab konseling di organisasi. Nah, penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa ternyata faktor kondisi sosial atau psikologis ini lebih memiliki value ketimbang faktor lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini misalkan berupa suhu udara, pencahayaan, lalu juga lokasi kantor, juga situasi ruangan kerja dan lain-lainnya. Sementara untuk kondisi sosial itu berupa teman kerja, komunikasi antar karyawan, lalu juga organisasi yang dibuat di luar kerjaan untuk memperkerat kekompakan antar karyawan. Nah, permasalahan kondisi sosial ini ternyata sering menjadi kasus di dalam konseling individu. Mereka menjadi sangat kecewa, juga merasa sedih jika hubungan interpersonal di lingkup kerja itu tidak baik-baik saja. Nah, konflik-konflik dengan rekan kerja ini sering sekali dikaitkan dengan persaingan atas pujian dan prestasi, juga terkait dengan senioritas dan juga ketidakadilan terkait gaji dan beban kerja di tempat kerja mereka, seperti itu. Nah, intinya adalah dari konseling di atas bahwa konseling ini sangatlah dibutuhkan baik karyawan maupun organisasi untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan motivation dan juga satisfaction atau kepuasan kerja karyawan. Di slide selanjutnya saya juga memberikan sebuah contoh kasus konseling di mana kliennya ini adalah seorang manajer. Jadi saya bacakan, sebut saja namanya Z. Nah, dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai manajer di salah satu perusahaan, banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukannya, seperti mengawasi pekerjaan karyawannya, melaporkan daily and weekly profit ke pimpinan, lalu juga membuat project plan dan juga memonitoring dan mengevaluasi performance karyawannya, dan masih banyak lagi. Walaupun Z memiliki jabatan yang tinggi, tetapi gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, resiko atas pengambilan keputusan juga harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia sedang memiliki masalah dalam keluarganya. Istrinya ketahuan selingkuh dengan rekan kerjanya dan istrinya memilih untuk bercerai. Z memiliki 3 anak, yang paling besar usianya 25 tahun dan sekarang sedang dipenjara akibat tersandung kasus narkoba. Sementara anak yang paling kecil ini berusia 15 tahun dan sering sekali ikut tawuran bersama teman sekolahnya. Bukan masalah itu saja, Z sedang membangun usaha restoran, namun omset yang terus menurun
akibat sepinya pengunjung di masa pandemi COVID-19 ini. Memungkinkan bulan depan itu usahanya akan ditutup. Nah, belakangan ini Z sering mengalami stres, tidak konsentrasi, dan pekerjaannya sering berantakan. Dari sini, dari masalah Z ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali faktor-faktor yang menimbulkan stres atau tekanan terhadap Z, yaitu ada faktor terkait kondisi di lingkungan kerjanya. Lalu juga ada faktor masalah di rumah tangganya, dan juga permasalahan mengenai bisnisnya. Jadi masalah yang dialami Z ini sangat bertubi-tubi sehingga dia mengalami stres, tidak konsentrasi, dan juga pekerjaannya juga sering berantakan. Ini adalah salah satu contoh kasus konseling yang terjadi. Sebut saja namanya kliennya adalah Z, seperti itu. Kita bisa simpulkan bahwa problem Z yang banyak ini berdampak pada kesehatan fisik dan juga psikologisnya. Pekerjaan Z pun juga menjadi kacau. Nah, untunglah Z ini menyadari dan pergi ke konselor untuk konseling atas problem-problem yang dia miliki. Tujuannya adalah agar si Z ini bisa lega, meluapkan unek-uneknya, dan tahu apa tindakan yang harus ia lakukan dan kembali lagi menjadi pribadi yang sehat dan aktif. Organisasi terkadang berpikir bahwa pemberian konseling ini yang mereka bayarkan seharusnya hanya digunakan untuk menangani masalah yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan kerja karyawan. Meskipun masalah yang terkait dengan pekerjaan termasuk stres, jam kerja yang lama, lembur, lalu juga ada senioritas, penindasan, dan rekan kerja yang tidak sefrekuensi, tentu saja dapat berdampak langsung pada kinerja karyawan. Tetapi di lain itu, masalah pribadi pun juga dapat memiliki dampak negatif yang sama. Kita semua pastinya pernah atau mungkin akan mengalami masalah krisis hidup pada berbagai tahapan dalam kehidupan kita. Pengalaman seperti duka dan kehilangan, lalu juga konflik dalam hubungan pada pasangan ataupun di dalam keluarga, penyalahgunaan zat termasuk masalah alkohol, dan juga stres di rumah itu dapat mengganggu pikiran, konsentrasi seseorang, dan mengganggu fokus mereka dari pekerjaan mereka. Intinya adalah konseling perusahaan memiliki keuntungan baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Sejumlah riset menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesejahteraan psikologis atau psychological well-being karyawan dengan produktivitas di tempat kerja. Nah, konselor membantu menyelesaikan permasalahan antar karyawan atau antar manajemen dengan karyawan. Perusahaan juga mencoba memahami keterampilan dan potensi si karyawan ini melalui konseling, pengembangan keterampilan. Nah, ini adalah materi pembahasan dalam hari ini yang saya buat dalam bentuk video ajar. Nah, saya akan upload video ini di e-learning. Saya juga akan buka forum diskusi jika ada di antara kalian yang ingin bertanya atau mendiskusikan hal-hal terkait materi konseling individu dalam konteks organisasi. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.